Edufancast, sharing on Funway. Makan bakso ditaburi pilus. Kesenggol Nesya, pilusnya jatuh. Ibu ucap salam dengan hati tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Lab School, semangat pagi. Apa kabarnya nih sahabat Lab School di rumah? Sekarang sudah kedatangan tamu nih Bu Guru. Mau tahu siapa tamunya? Kita kenalan dulu yuk. Di sini sudah ada Nesya dan Maryam. Hai Nesya, Maryam. Nah, sahabat Lab School, kita kenalan yuk sama mereka. Silakan, kita mulai dari Nesya. Kenalan sama sahabat Lab School di rumah. Halo sahabat Lab School, perkenalkan nama saya Nesya Zahra Ermaya dari kelas 4 Ibnu Sina. Saya anak pertama Dari berapa bersaudara? dari 2 bersaudara. Oke, Nesya orang mana Nesya? Orang Sunda. Orang Sunda. Rumahnya di mana? Rumahnya di Bumi Di Oren. Bumi Oren, dekat dengan sekolah ya. Oke, sekarang Maryam, silahkan perkenalkan diri kepada sahabat. Hai Lab School. sahabat Lab School, nama saya Maryam dari kelas 4 Excellent Ibnu Sina. Saya tinggal di Komplek Bandung City Light nomor C23. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Di rumah ada mama, papa, oma, sama adik. Saya memiliki adik kandung laki-laki 1. Wah, lengkap sekali perkenalannya. Ya, kita sudah kedatangan Nesya dan Maryam yang akan ngobrol sama kita ya, sahabat Lab School. Apa sih topik pembicaraan hari ini? Nah, kita akan membahas tentang menjadi anak soleh. Nah, kebetulan mereka berdua perempuan, berarti kalau untuk perempuan apa? Solehah. Solehah, menjadi anak solehah. Seperti apa sih menjadi anak solehah itu? Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih, kalian berdua muslim? Muslim. Berarti kalau untuk perempuan? Muslimah ya. Kebetulan mereka berdua muslimah. Nah, jadi kita akan membahas tentang kewajiban seorang muslimah dan menjadi anak soleh. Nah, ngomong-ngomong sebagai muslimah nih, ada kewajiban yang harus kalian lakukan. Coba kewajiban apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslimah? Dari siapa dulu? Maryam dulu. Sholat 5 waktu, mengaji dan memahami Al-Quran, berakhlak karimah, dan berbakti kepada orang tua. Iya, sahabat Lab School, menurut Maryam tadi berbakti, berakhlakul karimah, berbakti kepada orang tua, ngaji, sholat, katanya gitu ya. Nah, sekarang kalau menurut Nesya, kewajiban Nesya sebagai muslimah itu apa sih? Berakhlak karimah, terus tuh sholat 5 waktu, terus sama berpuasa dan bayar zakat. Oke, berpuasa, bayar zakat. Nah, seperti itu kan kewajiban itu kita dapati dalam rukun Islam. Ya, masih ingat nggak? Iya. Rukun Islam. Nah, itu lagu itu dari TK loh. Masih ingat? Rukun Islam itu ada berapa? 5. Ada 5. 1. Syahadat, sholat, puasa, bayar Zakat dulu atau bayar puasa dulu? zakat, Lupa lagi. Zakat, puasa, ibadah naik haji. haji. Oke, dari 5 rukun Islam tadi, mana kewajiban yang sudah kalian lakukan? Syahadat, Puasa. sholat, puasa, zakat. Oke, berarti dari 5 rukun sudah dilaksanakan 4, kecuali yang terakhir ya, yang terakhir. Sama Ibu juga belum naik haji ya. Kita Aku mah udah Ibu waktu TK. Oh gitu? Iya. Udah. Betul. Oh, itu mah mungkin manasik haji ya, yang mengelilingi itu katanya nih, Maryam sudah mengelilingi Ka'bah buatan. Ya, memang ketika TK kita sudah dilatih untuk latihan manasik haji ya. Tapi itu buasi bohongan, Maryam. Katanya supaya gedenya tahu caranya gimana. Iya, nanti yang betulnya kalau kalian sudah besar ya, mudah-mudahan Ibu juga belum, kita doakan mudah-mudahan kita nanti semua bisa naik haji ke Ka'bah ya, melihat Ka'bah ya. Nah,
Itu kewajiban kalian sebagai muslimah. Nah, Ibu mau tanya nih, sholat tadi kan sholat, apakah sholatnya masih bolong-bolong? Masih. Jujur, sama School bagus jujur. Masih ada yang bolong. Mariam, sholat apa saja yang masih bolong-bolong? Sholat subuh, sholat asar, sama sholat isya. Subuh, asar, isya. Ibu pengen tahu banyak sekali bolongnya. Kalau subuh itu kenapa? Semuanya gara-gara ketiduran. Oh, hobinya tidur. Jangan jain tugas dulu, Ibu. Subuh ngantuk. Kalau asar kok ketiduran? Tidur siang. Tidur siang yang kebablasan berarti. Udah capek, Ibu habis ngerjain tugas. Oh iya. Terus kalau isya sudah ngantuk? Ya kadang-kadang ketiduran juga. Ketiduran. Atau tapi, lupa. Diusahakan ya nanti supaya tidak terlalu sering bolong-bolongnya. Walaupun kalian masih kecil nih, belum dihitung lah. Tapi secara pahala kalian oleh malaikat itu nanti menjadi kebaikan orang tua kalian ya. Nah sekarang kalau Nesya, salat apa yang masih suka bolong? Salat subuh. Salat subuh. Alasannya kenapa? Soalnya tidurnya masih ngantuk ya. Nah jangan sampai kebiasaan begini nih. Misalnya dibangunin, Nesya bangun ya Ma 5 menit lagi tidur lagi. Itu pasti nggak akan 5 menit. Kalau sudah tidur lagi pasti akan bablas jadi 1 jam. Soalnya bangun jam 5 jadi bangun jam 7. Aduh, itu mah bukan subuh lagi, subrang. Salat subrang. Tapi walaupun misalnya kalian bangun jam berapa, usahakan sholat subuh saja. Walaupun misalnya jam 6, biarin. Yang terpenting adalah kalian melaksanakan kewajiban. Karena kalian tahu bahwa sholat itu adalah amal yang pertama kali dihisab. Kemudian sholat itu adalah tiang agama. Kalau tiangnya roboh, berarti agamanya juga roboh. Jadi usahakan ya sholatnya tidak bolong-bolong lagi ya, apalagi sudah kelas 4 nih. Nah terus ngomongin puasa nih, apalagi kita sebentar lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan ya sahabat Lab School. Kita tanya apakah mereka masih bolong-bolong puasanya? Masih bolong nggak? Waktu kecil pernah bolong 1 hari. Kecil tuh berapa tahun? Waktu umur 7. Oh iya, waktu kelas 1 berarti ya. Kelas 1 masih belajar. Memang kan kalian dari kecil belajar saumnya dari pertama kali puasa itu kelas berapa? Kelas 1 atau 2-an. Kelas 1 atau 2. Itu sudah full saumnya atau belajar dulu setengah hari gitu? Langsung full kata Mama. Langsung kuat. Wah hebat. Kata Mama harus digituin. Oh iya, tapi ada juga yang oke deh setengah hari puasanya sampai jam 12. Nanti puasa lagi gitu. Nanti besoknya maju dari jam 1, jam 2, akhirnya nanti full sampai maghrib. Nah, biasanya ketika kecil kalau kalian tamat puasanya akan dikasih angpau di hari lebaran. Nah, suka gitu nggak? Suka dikasih gitu nggak? Waktu kecil pernah dikasih angpau sama nenek. Oh iya, tapi kalau sekarang udah gede nggak pernah. Udah terbiasa. Jadi kegiatan atau rutinitas yang dilakukan ketika kecil ya sahabat Lab School, baik itu puasa, sholat, dilakukan walaupun belum terkena kewajiban karena belum balik, tapi lama-lama kalau dilaksanakan ketika nanti sudah balik tidak akan terasa berat. Ya, betul begitu? Ya, jadi harus dari sejak kecil belajar gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan kalian di rumah tadi kan merupakan kewajiban yang sudah kalian lakukan. Tadi sudah dibahas. Sekarang ke ngaji nih. Ngajinya sudah Al-Quran? Sudah. Kita tes ya sahabat Lab School bagaimana mereka ngajinya ya. Oke, siapa dulu yang mau mulai? Hafalan suratnya deh. Hafal suratnya. Siapa dulu? Nesya dulu atau Mariam dulu? Aku mah sampai 7 nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Sok, surat apa? Surat Al-A'la. Al-A'la. Oke, kita mulai dari Tamaz dulu ya. Sahabat Lab School, coba kita dengarkan ya mereka mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Sabihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahadda walladzi marajal mar'a faja'alahum gusa'an ahwa sanukri ukafalat tansa illa masyaallah ya'lamul jara wa ma yakfa. Oke, terima kasih Nesya. Itu termasuk
Al-A'la termasuk surat-surat di juz amma yang agak panjang ya. Nah, kalau untuk hafal, ingin lebih hafal, baca ketika sholat biar nanti terus dimurojaah, diulang-ulang. Kata mama juga gitu, Dak. Iya. Disuruh diulang-ulang pas sholat. Iya, biar terus ingat. Sekarang coba Maria mau baca surat apa? Al-A'la. Al-A'la sama. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Bacaan Quran itu merupakan penenang. Jadi ketika apalagi dibacakan dengan bacaan yang betul, itu akan terasa sejuk, enak gitu didengarkan. Nah, coba kalau misalnya pagi-pagi di rumah bisa ya dinyalakan murotal kayak gitu, biar terus telinga kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ya. Itu belajar dari mana, Maryam? Belajar tahsin seperti itu diajarkan? Mama yang ngajarin. Oh, mama yang ngajarin ya. Oke, Nesya juga nanti latihan seperti itu ya, insya Allah bisa. Nah, pernah nggak ikutan lomba tahsin atau pildacil atau tahfidz kayak gitu yang keagamaan? Waktu TK pernah ikut lomba tahfidz, terus lolos ke kabupaten. Waktu tahun kemarin juga ikut lomba tahfidz tapi belum dapat juara. Juara mah itu mah bonus, yang penting kalian ikut kegiatan pengalaman gitu ya. Kalau Nesya pernah ikutan? Pernah. Waktu kapan? Kelas 3. Kelas 3 di sekolah? Iya. Oh iya. Gimana? Juara? Enggak. Oh, enggak apa-apa ya. Jangan melihat pingin jadi juaranya, tapi kan kita jadi termotivasi untuk bisa hafal itu ya surat-surat. Itu ngaji ya. Ngaji itu akan membawa kita penerangi kita nanti di kubur. Menurut salah satu hadis dikatakan begitu, bahwa siapa yang suka membaca Al-Quran maka akan diterangi kuburnya. Nah, kan kuburan itu gelap, dengan Al-Quran maka akan menjadi terang ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang diterangi nanti di alam kuburnya ya. Amin. Ya. Sahabat Lab School di rumah bagaimana? Apakah sudah bisa mengaji tahsin seperti Maryam? Sudah hafal surat Al-A'la? Semangat ya, hafalkan ya, biar menjadi penerang kita nanti di alam kubur. Nah, kalian pingin jadi anak soleh? Pingin. Berusaha. Iya, harus berusaha. Jadi anak soleh itu apa? Anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, berakhlak karimah, dan melakukan semua kewajibannya. Kalau menurut Nesya tambahan apa lagi? Anak soleh itu pokoknya itu yang taat perintah Allah. Iya. Anak soleh itu dalam hadis dikatakan bahwa seorang manusia itu akan terputus amalnya kecuali 3 perkara. Yang salah satunya adalah anak soleh. Walaupun misalnya nih orang tua kalian sudah tidak ada di dunia ini, karena kalian anak soleh maka doa kalian akan tetap sampai gitu ya.
Jadi tidak akan terputus terus. Maka jadilah anak yang soleh agar bisa membahagiakan orang tuanya walaupun orang tuanya sudah tidak ada. Nah, menjadi anak soleh itu berat atau enggak sih? Enggak. Kalau niat mah nggak berat dah. Oh iya, berarti harus diingatkan sahabat Live School. Harus diingatkan, aku ingin jadi anak soleh. Caranya mudah kok, lakukan semua hal kebaikan, ya. Kalian sudah sebesar ini pasti akan tahu bahwa mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dianjurkan oleh agama, kan belajar agama, mana yang dilarang oleh agama, itu saja ya. Lakukan kebaikan-kebaikan, membantu orang tua. Sudah jelas kalau yang tadi sholat itu mah kewajiban. Kewajiban itu jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan akan dosa. Jadi itu mah nggak bisa kayak sholat, puasa itu tetap harus dijalankan. Tapi hal-hal yang kecil lainnya berupa kebaikan harus selalu kalian lakukan. Tersenyum saja adalah kebaikan gitu. Jadi jangan ketemu orang cemberut gitu ya. Senyum itu bikin orang tuh ketemu kita juga jadi oh iya dia mah meneramah gitu. Jadi senang kan ketemu sama kita. Jadi lakukan hal-hal kebaikan, dan paling kebaikan sedekah yang paling kecil adalah dengan juga senyum. Dapat ibadah, Ibu. Iya, seperti Maryam jalan nemu itu pisang cangkang pisang, buang, takut ada orang yang jatuh gitu ya. Itu juga amal kebaikan, buang sampah pungut, buang ke tempatnya gitu. Jadi hal-hal kecil Allah akan menilai itu sebagai kebaikan gitu ya. Jadi kita niatkan apapun yang kita lakukan adalah semuanya untuk ibadah gitu ya. Siap jadi anak soleh? Siap. Oke, bagus, semangat sekali. Nah, sahabat Live School di rumah juga ya, siap untuk menjadi anak soleh agar kelak bisa membahagiakan orang tua kalian dan juga kalian, sama-sama di dunia dan sama-sama di akhirat di surga nanti. Nih Maryam, Nesya, ada saran nggak buat sahabat Live School agar kita sama-sama nih, Bu Guru juga, kalian juga sama-sama menjadi anak yang soleh? Boleh sampaikan kepada sahabat Live School di rumah, silakan. Dari Nesya dulu. Tipsnya itu kita tuh harus berbakti, terus tuh kita harus jujur, melakukan menolong. Berarti banyak hal yang harus kita lakukan ya. Untuk menjadi soleh. Menurut Maryam nih, hai sahabat Live School. Hai sahabat Live School, tips untuk menjadi anak soleh yaitu berbakti kepada orang tua, tidak membantah kepada orang tua, taat kepada Allah, dan menjalankan seluruh kewajiban di sekolah maupun di rumah. Nah, sahabat Live School, itu pesan dari mereka untuk kita semua. Pertemuan ini kita akan tutup seperti biasa dengan pantun. Siapa dulu nih? Dari Maryam dulu deh pantunnya. Ayo. Siang hari makan sayur lodeh, sore hari makan mangga. Yuk teman-teman jadi anak soleh agar kita dapatkan surga. Dapatkan surga. Jadi anak soleh agar kita masuk surga. Ayo Nesya. Ada orang datang bertamu. Tamu datang bawa oleh-oleh. Ayah dan ibu mendoakanmu agar menjadi anak soleh. Iya, selalu ya, orang tua kalian pasti akan selalu mendoakan menjadi anak soleh. Sekarang sahabat Live School, pantun terakhir dari Bu Guru ya. Surat pertama adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Jadilah anak yang soleh dan solehah agar ayah dan bunda bisa dibahagiakan. Terima kasih sahabat Live School sudah menyaksikan kami. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum